Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keagungan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sepantasnya untuk kita senantiasa memujinya. Begitu pula karunia serta nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ketaatan, dan kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkumpul di majelis ilmu untuk senantiasa kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa kita menuntut dan mempelajari agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Dan ini semua, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, tidaklah apa yang kita lakukan ini kecuali fadl dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan di dalam surat Al-Hujurat ketika Allah Subhanahu wa taala katakan habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya ketika kita berbuat kebaikan, itu semua adalah merupakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita itu cinta terhadap yang namanya kebaikan tersebut. Dan kebaikan serta ketaatan yang kita lakukan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperhias di dalam diri seseorang tersebut sehingga seseorang mau menjalankannya, sehingga seseorang itu mau menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang Allah Subhanahu wa taala katakan fadlan minallahi wa ni'mah. Itu semua adalah merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha Alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk diberi nikmat ini.
Dan Allah Subhanahu wa taala hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada seorang hamba, yang memang seorang hamba tersebut pantas untuk dimudahkan, seorang hamba tersebut pantas untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ada orang-orang yang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, pantas dan memantaskan diri, sehingga Allah Subhanahu wa taala fasanuyassiruhu lil yusra. Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi orang tersebut terhadap jalan-jalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi orang tersebut jalan menuju kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan ini pada hakikatnya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah merupakan sebuah ijabatul doa. Ini adalah merupakan sebuah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah merupakan jawaban dari doa kita yang selama ini kita manjatkan kepada Allah ketika kita meminta kebaikan di dunia dan kita meminta kebaikan di akhirat. Dan sesungguhnya sebagaimana yang dikatakan bahwasanya kebaikan dunia adalah merupakan segala sesuatu yang mengantarkan kepada kebaikan akhirat, itu adalah merupakan kebaikan dunia. Kalau kebaikan akhirat adalah merupakan surganya Allah Subhanahu wa taala, kalau kebaikan akhirat adalah merupakan seseorang itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka, maka kebaikan dunia adalah merupakan segala sesuatu yang mengantarkan seseorang itu untuk masuk ke dalam surga dan menyelamatkan seseorang dari api neraka. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita tentang nikmat yang besar yang Allah berikan di dalam pertemuan kita ini. Ketika kita bisa duduk bermajelis ilmu, mengambil pelajaran, mengambil peringatan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini adalah merupakan kebaikan dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini jalan yang akan mengantarkan kita menuju kebaikan al-akhirah, yang senantiasa kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau kita pengen mendapatkan kebaikan akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Jalani kebaikan-kebaikan dunia yang Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk mendapatkan kebaikan akhirat kita. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarakah ini kembali kita akan mempelajari tentang salah satu usul yang harus kita pelajari, yaitu al-aslu tsalits, yaitu usul yang ketiga yang setiap orang wajib untuk mengetahuinya, berkaitan dengan apa? Ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala utus. Yang setiap kita, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Barra bin Azib, setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya dengan apa? Dengan ujian yang berkaitan dengan Rasul ini. Apakah kita betul-betul kenal dengan Rasul kita? Dan apakah kita betul-betul mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul kita? Dan apakah kita betul-betul menjadikan Rasul kita menjadi suri tauladan? Dan apakah kita betul-betul mencintai Rasul kita sehingga apa yang diucapkan, apa yang dilakukan senantiasa kita ikuti? Ini ujian bagi setiap kita. Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus seorang rasul, yang Allah Subhanahu wa taala utus rasul ini sebagai apa? Sebagai hujah. Allah Subhanahu wa taala utus rasul ini sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala mengirimkan hujah kepada kita. Li'alla yakuna rasulu alaikum hujjah. Supaya apa? Supaya rasul ini
menjadi hujjah atas diri kita, sehingga kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sudah hujjah telah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya bagi kita ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an mengetahui tentang al-aslu tsalits ini, mengetahui tentang pondasi yang ketiga yang beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita tentang al-aslu tsalits ini. Dan di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim wa Hashim min Quraisy. Wa Quraisy min al-Arab wal Arab min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari nasab yang begitu tinggi, sampai hingga akhirnya nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nyambung kepada Nabi Ismail, begitu pula nyambung kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihi salam disebut dengan Abul Anbiya, Pak. Ya, Nabi Ibrahim itu disebut dengan bapaknya para nabi. Kenapa? Karena memang Nabi Ibrahim alaihi salam anak keturunan beliau banyak yang jadi nabi. Baik itu yang dari Ishak kemudian berkembang hingga akhirnya disebut sebagai Bani Israel, yang keturunannya yaitu Nabi Yusuf dan 12 saudaranya yang semuanya menjadi nabi. Begitu pula anak-anak keturunannya Nabi Musa, Zakaria, Yahya hingga akhirnya Isa alaihissalam. Itu semua adalah merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi kita yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan keturunan Nabi Ibrahim yang melalui jalur siapa? Jalur Nabi Ismail. Dan kita ketahui bahwasanya umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan walahu minal umri 63 sana. Berapa umur Rasul? 63 tahun. Kita paling enggak harus tahu berapa umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yatim. Bagaimana bapaknya telah meninggal sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh ibunya dan hingga akhirnya ibunya meninggal dunia dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 6 tahun. Dan itu semua ada hikmah. Ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala bisa mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Hingga akhirnya diasuh oleh kakeknya dan meninggal kakeknya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecil. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Ad-Duha. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa kecil sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki akhlak-akhlak yang begitu mulia. Dikenal dengan jujurnya, dikenal dengan amanahnya, dikenal dengan tanggung jawabnya, dikenal dengan
kebaikan-kebaikan yang begitu luar biasa ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umur beliau, Allah Subhanahu wa taala membagi umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un qabla nubuwah. 40 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belum diangkat menjadi seorang nabi. Menjadi manusia biasa. Sama seperti halnya manusia-manusia yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembala kambing, yang gembala kambing. Ketika ahli Mekah mereka kerjanya gembala kambing, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembala kambing dari ahli Mekah untuk mendapatkan apa? Qororin, untuk mendapatkan uang dari hal tersebut. Ketika ahli Mekah kebiasaan mereka berdagang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdagang. Bahkan perdagangan atau barang-barangnya Khadijah radhiyallahu taala anha, yang hingga akhirnya Khadijah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika antara orang-orang yang berada di kota Mekah, mereka musyawarah, habis itu ada harbil fudul, maka apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut serta bersama masyarakat kota Mekah. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang mengasingkan diri, dan bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang eksklusif. Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ahli Mekah. Apa yang dilakukan oleh ahli Mekah dari mengembala kambing, perniagaan, jualan untuk menolong orang-orang yang zalim, itu apa? Itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama mereka. Bahkan ketika Ka'bah itu runtuh disebabkan karena karena banjir, maka apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut kerja bakti. Gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut membangun apa? Ikut membangun Ka'bah. Biasa seperti halnya manusia biasa. Akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, dan itu adalah merupakan puncak kedewasaan seseorang. Makanya Pak, kalau orang umur 40 tahun kok tingkah lakunya kayak cah cilik, ya. Ini apa? Menyelisih fitrah. Ya. Karena orang umur 40 tahun itu harusnya apa? Tingkat kedewasaan akalnya itu sudah apa? Sudah mapan. Pikirannya nggak kayak pikiran anak kecil, nggak pelan lagi. Tapi apa? Mikirnya ke depan. Mikirnya sudah apa? Sudah akhirat. Mikirnya itu sudah apa? Sudah sempurna. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an ada rahasia di umur 40 tahun ini. Ada rahasia di umur 40 tahun. Kenapa? Karena di situ puncak kedewasaan. Dan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul. Kemudian selama 23 tahun ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah. Baik dakwahnya secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun pertama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah secara terang-terangan. Dan hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah 13 tahun berdakwah di kota Mekah, maka apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke kota Mekah. Ke kota Madinah. Kemudian kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau mengatakan bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 23 tahun terakhir. Karena kalau membicarakan tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal, ya harus belajar sirah, Pak. Ya, harus belajar sirah. Kita itu paling enggak, kita itu baca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacaan kita setiap apa? Setiap harinya. Ya. Paling enggak ada kitab sirah nabawiyah di rumah kita yang kita baca. Bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dakwahnya Rasul, bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Supaya kita tahu, Pak. Dan kita bisa apa? Mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ternyata Islam ini dibawa sama orang-orang yang mereka itu berjuang.
Ternyata Islam ini dibawa sama orang-orang yang mereka jujur di dalam perjuangannya. Sedangkan kita, ya nasallallahu alafiyah, pendahulu kita berjuang, kitanya kadang subhanallah, kok berjuang sedikit kayak kerupuk melempem gitu. Ya kan? Gampang apa? Gampang keple, gitu. Gampang lemes. Maka kata beliau, nubbi'a bi iqra wa ursila bil muddathir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di umur 40 tahun, maka apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi itu dengan apa? Dengan iqra. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan ayat yang pertama kali ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala umur beliau itu umur 40 tahun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 bulan sebelum diturunkan Al-Qur'an. Ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir itu di bulan apa? Bulan apa? Wah, enggak pernah mulutan makanya enggak hafal. Ya kan? Antum sih enggak pernah mulutan jadi enggak pernah hafal lahirnya Rasulullah itu. Apa? Rabi apa? Rabiul Awal, ya kan? Makanya Pak harus tahu meskipun nggak ikut mulutan itu paling nggak tahu gitu, ya kan? Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umurnya 40 tahun, maka apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hubbiba bil uzlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi senang untuk beruzlah, Pak. Jadi ketika Rabiul Awal, habis Rabiul Awal apa? Rabiul Tsani. Habis itu apa? Jumadil Ula, Jumadil Tsani. Habis itu apa? Rejab, Sya'ban, baru apa? Ramadan. Nah, Al-Qur'an itu turun di bulan Ramadan, Pak. Jadi 6 bulan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan Al-Quran, di bulan dilahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Itu sudah umur Rasulullah 40 tahun. Rasulullah itu hubbiba bil uzlah. Senang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk menyendiri. Makanya kalau ada umur 40 tahun, wis malas kumpul-kumpul, wajar lah. Ya kan? Mungkin kita umur 33 suka kongko-kongko, suka ngopi-ngopi, ya kan? Suka kumpul, suka nongkrong. Tapi umur 40 tahun kok pengennya menyendiri, wajar. Itu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umur 40 tahun itu diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk apa? Untuk suka menyendiri. Di sisi yang lain, kota Mekah itu begitu rusak, Pak. Jahiliyah begitu luar biasa. Orang mabuk-mabukan di tengah jalan biasa. Orang menindas orang yang lemah biasa. Pencurian begitu luar biasa banyaknya. Begitu zalimnya luar biasa di kota Mekah tersebut. Makanya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari bulan Rabiul Awal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang untuk beruzlah. Hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beruzlah ke sebuah jabal, yaitu ke sebuah gunung yang disebut dengan Jabal Nur, yang dimana di puncak Jabal Nur tersebut ada gua yang disebut dengan Gua Hira, ya kan? Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat pagi, pulang sore, ya kan? Berangkat pagi, pulang sore, bawa bekal. Dan di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diilhamkan untuk apa? Untuk at-tahannut, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun para ulama berbeda pendapat, apa ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Gua Hira? Sebagian para ulama mengatakan ibadahnya Rasulullah tafakkur, mikir. Karena apa? Ada yang pernah naik Gua Hira, Pak? Nah, yang pernah umroh, ada pernah naik Gua Hira? Wah, rugi kalau nggak naik. Ya. Di Gua Hira itu, kalau naik di Gua Hira itu pemandangan melihat ke arah apa? Ke arah Mekah, Pak. Ke arah Mekah. Jadi Mekah itu kelihatan dari atas. Gitu. Hingga akhirnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh sebagian para ulama tafakkur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mikir ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, mikir kemaksiatan yang begitu luar biasa. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Sesuai yang diilhamkan oleh Allah, dari zikir, dari pujian, dari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama 6 bulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Rabiul Awal, sering Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Tahannut, yaitu di Gua Hira. Berangkat pagi, bawa bekal dari Khadijah, kemudian apa? Sore menjelang malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun, balik lagi ke kota Mekah untuk beribadah. Kenapa? Karena tadi kota Mekah itu siang harinya itu begitu banyak kedzaliman, banyak kedzaliman. Bagaimana orang-orang itu
mereka minum khamar, mereka berjudi, mereka menindas orang-orang yang lemah. Begitu luar biasa kedoliman yang ada di kota Mekah. Hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Gua Hira, maka apa? Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril mengatakan Iqra, bacalah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi yang ummi, yang nggak bisa baca dan nggak bisa nulis, mengatakan apa? Ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Dipeluk sama malaikat Jibril, kemudian dilepas lagi. Ketakutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat Jibril mengatakan Iqra, bacalah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lagi, Ma'ana biqari, saya itu nggak bisa baca. Kemudian dipeluk lagi hingga akhirnya dilepas lagi, mengatakan lagi Iqra ma'ana biqari, dipeluk lagi, kemudian dilepas. Kemudian malaikat Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam ila akhiril ayat. Diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam surat Al-Alaq ini, bacalah. Makanya ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Bacalah. Gitu. Suruh kita tuh banyak baca. Karena umat Nabi kita, umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan umat yang dibangun di atas ilmu. Kalau kita ngaku umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kok belajar males, suruh baca males, pengennya apa? Kita itu karena mulai kecil itu kebiasaan apa? Didongengin. Makanya lebih suka didongengin daripada baca sendiri. Gitu. Mulai kecil didongengin kancil, ya kan? Kecil didongengin apa? Sebelum tidur dongeng sebelum tidur, ya. Akhirnya kok malas baca, banyak kan didongengin. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintah apa? Iqra, baca. Ya, kita itu disuruh banyak baca, banyak melihat apa yang harus kita baca. Gitu. Wong alam semesta ini kalau kita nggak baca, Pak, kita nggak akan kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Langit di atas, bumi yang dihamparkan, gunung yang ditancapkan, angin yang dihembuskan oleh Allah, matahari dan rembulan yang diperjalankan, bintang-bintang yang Allah Subhanahu Wa Taala terbitkan. Kalau kita nggak baca semua itu, gimana kita mau kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan itu semua adalah merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk membaca supaya kita kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala, kenal sama yang menciptakannya. Kita ini nggak pernah baca, nggak pernah niteni. Orang Jawa itu baca mungkin bahasanya apa? Niteni, Pak. Gitu. Makanya orang Jawa dahulu mungkin nggak sepintar kita. Kita itu baca Al-Quran pintar. Orang Jawa dulu mungkin, orang-orang tua dulu mungkin nggak pintar baca Al-Quran seperti pintarnya kita. Tapi apa? Mereka pintar membaca. Pintar baca kauniyah, gitu. Kalau ada kejadian seperti ini dibaca sama mereka, oh biasanya kayak gini, oh biasanya kayak gini. Kita itu baca ayat syariahnya banyak, tapi baca alam, baca ayat kauniyah begitu apa? Begitu lemah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diturunkan Iqra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketakutan. Turun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Khadijah dan mengatakan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Ya. Ketika diselimuti, maka apa? Ceritalah sebagai seorang suami kepada istrinya kejadian yang apa? Yang menimpa beliau. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha sebagai seorang istri yang solehah, Pak. Khadijah radhiyallahu taala anha, apa yang dikatakan oleh beliau? Kalla wallahi la yuzikallahu abadan. Demi Allah, sekali-kali enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu apa? Akan apa? Menghinakan diri. Bagaimana seorang istri menenangkan apa? Menenangkan suaminya. Makanya Khadijah radhiyallahu taala anha dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga itu apa? Rumah yang begitu istimewa dan di dalamnya ketenangan yang begitu luar biasa. Gak ada ramai sedikit pun. Dan itu sebagai apa? Balasan buat Khadijah radhiyallahu taala anha karena tidak pernah membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bising di rumah. Ya, makanya ibu-ibu kalau pengen apa? Pengen dapat surga, suaminya jangan dibikin gaduh terus. Nyampe rumah sudah apa? Sudah banyak beban di rumah. Nyampe rumah apa? Tambahin beban mana gitu. Tambahin beban lagi. Maka ini keutamaan seorang istri yang soleh. Jangan apa?
jangan membuat beban, justru membuat tenang, ya kan? Seperti yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian disebutkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha, bagaimana sifat beliau? Innaka latasdir rahim. Engkau adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi. Kemudian wa tahmilul kala. Engkau adalah orang yang senantiasa mengambil beban orang-orang yang miskin. Banyak pujian Khadijah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Khadijah radhiyallahu taala anha kepada siapa? Kepada pamannya, yaitu Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal seorang Nasrani yang dia menerjemahkan kitab Injil kemana? Ke bahasa Arab. Menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Arab. Diceritakan semua yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Waraqah bin Nawfal? Hadza namus. Ini adalah merupakan namus yang datang kepada Nabi Isa. Kemudian kata Waraqah bin Nawfal ketika beliau mengatakan ini namus, yaitu malaikat Jibril. Namus itu bahasa mereka adalah apa? Malaikat Jibril. Sesungguhnya kalau seandainya nanti engkau dikeluarkan dari kampungmu dan aku masih dalam keadaan kuat, aku adalah orang yang akan menolongmu, kata Waraqah bin Nawfal. Dan ini menunjukkan bahwasanya Waraqah bin Nawfal membenarkan apa yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya disebut bahwasanya Waraqah bin Nawfal ini termasuk di antara salah satu orang yang awal-awal masuk Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut Waraqah bin Nawfal, beliau menyebut bahwasanya Waraqah bin Nawfal ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Hingga akhirnya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terputus beberapa waktu dari yang namanya wahyu ini. Hingga akhirnya kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa ursila bil muddathir. Hingga akhirnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan apa? Al muddathir. Allah Subhanahu wa taala panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Ya, war rujza fahjur. Ini panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk mulai berdakwah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Wahai orang yang berselimut. Mas Pariono, PR. Ikuti wazan apa Mas? Nanti habis sholat sampaikan. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Ini panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Qum, bangun, fa'andir, dan berilah peringatan. Ini peringatan, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan. Yang dari ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, maka apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk mulai berdakwah. Qum fa'andir. Kemudian wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka besarkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu maka apa? Sucikanlah. Wa rujza fahjur, sedangkan sesembahan selain Allah, al-asnam, ar-rujza, fahjur, tinggalkanlah. Ayat ini menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah. Bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat peristirahatannya. Makanya disebutkan oleh para ulama, Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhal muddathir qum fa'andir, wahai orang-orang yang berselimut, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangun, berilah peringatan. Wis cukup kamu 40 tahun itu tidur-tiduran. Sudah cukup. Bahasanya disebutkan di dalam kitab Sirah bahwasanya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan, ini adalah merupakan
perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya untuk apa? Sudah selesai waktumu bersama keluargamu, bersama bersama duniamu. Sekarang waktunya apa? Sekarang waktunya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Pak, kalau kita ini umur 40 tahun, kok kita itu nggak menuju akhirat Pak? Kapan kita mau menuju akhirat Pak? Ustaz, 40 tahun itu masa-masa saya lagi jaya-jayanya, ya Pak? Ya kan? Anak lagi butuh-butuh apa Pak? Oh, butuh biaya. Umur 40 tahun itu lagi butuh-butuhnya biaya Pak anak. Ya. Kalau kita umur 25 tahun, anak itu lagi apa? 15 tahun. Kan seperti itu. Paling enggak anak itu umur 15 tahun. Itu anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Makanya apa? Umur 40 tahun itu kita itu lagi semangat-semangatnya, semangat kerja. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala katakan di umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 tahun, kum fa'andir, sudah waktunya kamu menuju akhirat. Sudah waktunya menuju akhirat. Bangun, fa'andir, berilah peringatan. Gitu. Beri peringatan tentang apa? Para ulama mengatakan kum fa'andir ayyundiru anisyirki. Beri peringatan dari yang namanya kesyirikan. Beri peringatan terhadap yang namanya apa? Terhadap yang namanya kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang rasul kecuali apa? Kecuali seorang rasul itu akan mengingatkan umatnya dari yang namanya kesyirikan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh benar-benar kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Apa yang mereka seru? Yang mereka seru an ya'budullah wajtanibut taghut. Yang diseru itu tauhid. Yang diseru itu sembahlah Allah Subhanahu wa taala, dan yang diseru tinggalkan kesyirikan. Tinggalkan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kum fa'andir, bangun dan berilah peringatan. Kemudian apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, kum fa'andir wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka apa? Maka besarkanlah. Ini yang para ulama sebutkan apa? At-tahliyah qabla tahliyah. Yaitu apa? Pengosongan sebelum isi. Gitu. Pengosongan sebelum isi. Diambil dari mana? Diambil dari ayat ini. Makanya kalau seseorang itu mau berdakwah, thariqahnya atau caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? At-tahliyah qabla tahliyah. Apa itu at-tahliyah? Pengosongan. Jadi orang itu dikosongkan dulu, Pak. Dikasih peringatan dulu. Dihabisin dulu apa keyakinan itu dihabisin terlebih dahulu. Diberi peringatan terlebih dahulu. Baru setelahnya apa? At-tahliyah, diisi. Baru diisi. Kalau jenengan ada sebuah botol, Pak, ya kan? Ada sebuah botol isinya ini buruk, ya kan? Sama diisi, akhirnya apa? Akhirnya apa, Pak? Butek. Ya kan seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya butek tercampur antara yang kotor sama yang baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk apa? Kum fa'anzir. Kosongkan dulu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, berikan peringatan kalau mereka itu gak berhak untuk diibadahi. Mereka itu adalah makhluk, mereka itu adalah sesuatu yang lemah, gak pantas untuk jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baru kalau mereka sudah tahu bahwasanya sesembahan selain Allah itu lemah, makhluk itu adalah merupakan sesuatu yang lemah, selain Allah adalah lemah, maka apa? Wa rabbaka fakabbir. Isi Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk kita besarkan, untuk kita bisa agungkan, untuk kita bisa senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti hatinya itu akan betul-betul apa? Jernih. Melihat apa? Melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan selama ini gak pernah memikirkan at-tahliyah qabla tahliyah. Pokoknya diisi saja kan. Akhirnya apa? Kita itu melihat kebesaran Allah rancu. Gitu. Kita itu melihat ar-razaqnya Allah rancu, gitu. Oh, buktinya kita itu masih bingung, Pak, ini rezeki dari Allah atau dari atasan, gitu. Padahal itu rezeki dari Allah. Yang sering kita ingat di pikiran kita apa? Atasan, ya kan? Terkadang kita masih bingung, siapa yang harus kita besarkan, siapa yang harus kita agungkan, siapa yang harus kita cintai. Kenapa? Tadi at-tahliyah qabla tahliyah ini gak pernah diperhatikan. Harusnya apa? Dikosongkan dulu, kum fa'andir. Beri peringatan, dihabisin dulu,
dibersihkan terlebih dahulu, baru apa? At-tahliyah, baru diisi. Baru kalau sudah dikosongkan, dibersihkan, kemudian diisi, seseorang itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala itu dengan jernih. Membesarkan Allah akan jernih, mengagungkan Allah akan jernih, mengenal nama Allah akan jernih, mengenal sifat Allah akan jernih, melihat perbuatan-perbuatan Allah akan jernih. Kapan? Kalau ini semua sudah dikosongkan, kalau sudah dibersihkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muddatsir, kum, bangun, fa'andir, beri peringatan. Beri peringatan. Baru apa? Wa rabbaka fakabbir. Baru apa? Rabbmu besarkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu maka apa? Bersihkanlah. Ai tahhir a'malaka. Bersihkan amalan-amalanmu itu dari yang namanya kesyirikan. War rujza al-asnam. Dan sembahan-sembahan selain Allah fahjur. Patung-patung maka apa? Tinggalkanlah. Patung-patung diperintahkan untuk kita tinggalkan. Ayat ini turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dari situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung apa Pak? Langsung ikat pinggangnya. Untuk apa? Untuk mulai berdakwah. Sekarang sudah waktunya saya berdakwah. Sekarang bukan saya lagi senang-senang. Sekarang bukan saya waktunya lagi main-main. Tapi apa? Sekarang waktunya saya untuk berjuang. Sekarang waktunya saya untuk menjadi apa? Menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala yang mendakwahkan apa? Yang mendakwahkan tauhid. Dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muddatsir. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah sembunyi-sembunyi dari teman-temannya, menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq beriman. Kemudian menyampaikan kepada Khadijah beriman, menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai sepupunya. Dan ketika itu Ali bin Abi Thalib masih muda dan beriman, dan menyampaikan kepada beberapa budak, Ammar bin Yasir, begitu pula Bilal. Ini termasuk di antara para sahabat yang mereka termasuk di antara awal-awal yang mereka masuk ke dalam Islam. Nah, Pak, ada. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadfillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah secara diam-diam, berdakwah secara sir kepada orang-orang terdekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala diturunkan ayat kepada beliau, firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat dekatmu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ayat tersebut, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais. Naik ke atas dan memanggil, ya ma'syara Quraisy. Ya ma'syara Quraisy. Dipanggil orang-orang Quraisy oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan orang-orang Quraisy. Maka orang-orang Quraisy mendengar panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka apa? Tergopoh-gopoh. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ashiratakal aqrabin, keluarga dekat, dan qabilah itu keluarga dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang Quraisy, apakah kalau seandainya saya kabarkan kepada kalian di belakangku ini ada musuh yang akan menyerang, apakah engkau percaya? Maka orang-orang Quraisy mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nggak kenal engkau kecuali orang yang jujur. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikenal dengan siddiq, amin, orang yang jujur dan orang yang amanah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, undirukum bi kalimatin, aku memberikan peringatan kepada kalian dengan satu kalimat. Kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Qul la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, engkau akan menjadi orang yang beruntung. Maka ketika itu Abu Lahab marah dan mengatakan, ya Muhammad, abi hadza tabban laka abi hadza jama'tana. Apakah cuma gara-gara ini engkau kumpulkan kami? Ya. Apakah cuma gara-gara ini engkau kumpulkan kami? Ini adalah merupakan apa? Penolakan dari Abu Lahab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal kita tahu Abu Lahab itu paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian yang lain ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qul la ilaha illallah tuflihu, maka apa? Maka sebagian mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau mau menjadikan ilah yang banyak ini cuma engkau jadikan satu ilah? Ini adalah merupakan sesuatu yang sangat apa? Yang sangat mengherankan. Kok bisa orang-orang musyrikin itu paham, gitu?
ketika mereka disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka apa? Mereka itu tahu konsekuensi dari la ilaha illallah. Mereka tahu apa makna dari la ilaha illallah, yang maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, yang maknanya harus membuang seluruh peribadatan selain Allah dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apa? Mereka menolak. Dan mereka mengatakan aja'alal alihata, apakah engkau menjadikan ilah-ilah yang banyak ini ilahan wahidah, menjadi satu ilah saja? Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini adalah merupakan sesuatu perkara yang sangat apa? Yang sangat heran bagi mereka. Karena mereka sudah terbiasa dengan apa? Dengan 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah. Mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, ya kan? Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya Rasulullah SAW terus berdakwah, dan Rasulullah SAW dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dan bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah SAW? Kata beliau, wa baladuhu Makkah. Rasulullah SAW itu dakwah pertama kali di Mekah. Karena memang tempat apa? Tempat kelahirannya, tempat tinggalnya Rasulullah SAW. Wa ba'athahu Allahu bin nadarati anisyirki wa yad'u ila tauhid. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW untuk memperingatkan dari yang namanya kesyirikan dan terus-menerus menyeru terhadap yang namanya tauhid. Berapa tahun, Pak? Rasulullah SAW menyeru terhadap yang namanya tauhid, Pak? 23 tahun, gitu. Akan tetapi di kota Mekah belum diturunkan syariat apapun. Di kota Mekah nggak diturunkan syariat sholat, belum diturunkan syariat sholat, belum diturunkan syariat zakat, belum diturunkan syariat puasa, belum diturunkan syariat haji, belum diturunkan syariat-syariat yang begitu banyak. Rasulullah SAW cuma diperintahkan untuk apa? Untuk mendakwahkan tauhid. Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW mendakwahkan rukun tauhid, yaitu apa? La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Itu yang senantiasa didakwahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau jenengan mau perhatikan ayat-ayat Makkiyah yang turun di Mekah, Pak, itu semua apa? Semua menjelaskan tentang kerendahan makhluk. Makhluk tidak ada apa-apanya direndahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalau baca ayat Mekah dan bisa memahaminya, semuanya tamparan, Pak. Semuanya apa? Semuanya tertonjokan. Makanya ayat Makkiyah dengan ayat Madaniyah berbeda cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan. Ketika ayat Makkiyah, Allah Subhanahu wa taala itu gempuran begitu luar biasa. Gitu. Gempuran ayat-ayat Makkiyah, uslubnya Allah, caranya Allah menyampaikan itu begitu kencang, Pak. Caranya Allah ketika ayat-ayat Makkiyah begitu kencang. Makanya kita nggak merugi, Pak. Gitu loh. Nggak bisa menikmati ayat-ayat Makkiyah. Gitu. Ketika kita nggak paham bahasa Arab, kita dengerin, nggak paham. Tapi kalau kita bisa memahami bagaimana balaghahnya Allah Subhanahu wa taala, uslubnya Allah Subhanahu wa taala di dalam menyampaikan, kayak apa? Kayak orang dibawa terbang, dibuanting lagi, dibawa terbang lagi, dibuanting lagi. Gitu. Betul-betul hati itu dibuanting-banting sama Allah Subhanahu wa taala. Emosi diganggu sama Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Ketika ayat-ayat Makkiyah. Manusia rendahan, makhluk rendahan, selain Allah rendahan, dunia hina. Itu yang disampaikan. Yang tinggi siapa? Allah. Yang tinggi akhirat. Yang tinggi semuanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus dibenturkan. Sesembahan kamu bisa apa? Allah yang gini. Sesembahan kamu bisa apa? Allah yang seperti ini. Terus dibenturkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ganggu emosinya orang-orang musyrikin, Pak. Ganggu emosinya orang-orang musyrikin. Bagaimana enggak? Selama ini yang dia agung-agungkan direndahkan. Selama ini yang mereka besarkan direndahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu apa? Masuk ke akal mereka. Jadi wakilnya, kenyataannya apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan akal mereka. Akhirnya mereka, oh iya yo, gitu loh.
Hanya sekedar membenarkan. Oh ternyata benar. Oh ternyata benar. Oh ternyata benar. Itu yang membuat orang musyrikin itu apa? Banyak terganggu emosinya dengan ayat-ayat Makkiyah. Sampai hingga akhirnya sampai begitu terganggunya itu, Pak. Makanya ketika Rasulullah SAW sholat baca surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Coba di dalam surat An-Najm itu ada apa? Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsata al-ukhra alakumud dzakaru wa lahul untha tilka qismatun tiza. Itu semua disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan yang mereka agungkan sama Allah Subhanahu wa taala direndahkan dengan serendah-rendahnya. Terganggu emosinya mereka ketika menyebutkan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, dan hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasjud waqtarib. Rasulullah hingga akhirnya sujud. Apa yang terjadi? Mereka mau enggak mau mereka harus ikut sujud. Karena apa? Akal mereka, hati mereka ngelihat keadaan yang sebenarnya, ternyata memang benar saya harus sujud. Sujud mereka. Gitu. Hanya mendengar apa? Hanya mendengar Al-Qur'an yang berbahasa Arab dan mereka paham bahasa Arab. Paham bahasa Arab. Padahal mereka sebelumnya menentang. Padahal sebelumnya menolak. Dengar bahasa Arab, ikut sujud. Kadang kita itu apa? Kita nggak pernah menentang, kita nggak pernah menolak. Tapi karena nggak bahasa Arab, nggak paham, nggak mudeng bahasa Arab, senyum-senyum aja. Orang sujud kita, kan seperti itu. Apa nggak meruginya kita, Pak? Gitu. Makanya kerugian yang paling rugi di dunia ini saya sampaikan, kerugian yang paling rugi di dunia ini ketika apa? Kita nggak bisa memahami perkataan Rob kita. Itu kerugian yang luar biasa, Pak. Harusnya kita itu drosor-drosor nangis-nangis, Pak. Ya Allah, kok saya nggak pintar-pintar, nggak belajar bahasa Arab. Makanya kalau ada pembelajaran bahasa Arab, gitu, ikuti, Bismillah, gitu. Minta pertolongan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Supaya apa? Supaya kita itu paling nggak, ya Allah, Pak, begitu nikmatnya kita mendengar Al-Quran, perkataan Allah yang itu petunjuk, yang itu hidayah, dan kita apa? Bisa memahami apa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan petunjuk dari Al-Quran tersebut. Itu kenikmatan yang paling luar biasa. Tidak ada kenikmatan daripada apa? Memahami apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita. Kalau kita tidak paham, kita juga nggak mau belajar, terus apa yang mau kita andalkan? Apa yang mau kita banggakan dalam perjalanan ini menuju Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian kata beliau apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun di Mekah tidak pernah berhenti dakwah tauhid. Tidak pernah ada bosan-bosannya. Kita itu kadang subhanallah kok belajar tauhid terus susah, kok ya belajar yang lain, gitu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal, apa yang didakwakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tauhid. Makanya apa? Dakwah tauhid ini nggak boleh ada hentinya, dari awal sampai akhir ngomong tauhid. Kenapa? Karena yang dibicarakan Allah, dan Allah itu tidak ada batasnya. Namanya Allah itu tidak terhitung. Sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala begitu tinggi. Perbuatan Allah nggak pernah ada hentinya. Makanya kalau membicarakan tauhid itu apa? Nggak pernah ada selesainya. Karena yang dibicarakan Allah, yang dibicarakan Allah. Dan kalau seseorang itu suka hidup bersama Allah Subhanahu Wa Taala, ketika yang dibicarakan tauhid, dia akan lapang, dia akan senang, dia akan begitu luar biasa bahagianya ketika yang dibicarakan itu tauhid. Tapi kalau kita itu dakwah tauhid, kita kesampingkan dakwah tauhid, kita jarang sentuh dan lain sebagainya, akhirnya apa? Akhirnya kita nggak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, nggak kenal namanya, nggak kenal sifatnya, nggak kenal perbuatannya. Akhirnya apa? Kita nggak bisa membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini fadillah fadillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedikit apa yang telah disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari dakwahnya. Bagaimana beliau berdakwah dan tidak pernah ada henti-hentinya di dalam mendakwahkan tauhid yang senantiasa untuk kita pelajari dan senantiasa kita pahami bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila ada salahnya datangnya dari saya pribadi. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أكبر الله أكبر